Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang berliku menuju desa Sumberjati. Embun masih menempel di ujung daun teh, dan suara jangkrik belum sepenuhnya padam ketika sebuah angkutan berwarna hijau berhenti di pertigaan kecil. Dari dalamnya turun seorang perempuan muda berambut hitam panjang yang diikat rapi, mengenakan kemeja putih dan rok panjang berwarna coklat muda. Namanya Rani Prameswari, guru baru yang dikirim oleh Dinas Pendidikan untuk mengajar di SD Negeri Sumberjati. Perjalanan dari kota memakan waktu lebih dari 3 jam, melewati jalan menanjak dan berliku, melewati sawah, kebun, dan tebing yang curam. Bagi Rani, pemandangan itu terasa menenangkan. Ia memang menyukai tempat yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, namun entah kenapa, begitu sampai di pertigaan desa, udara terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Dan sunyi yang bukan hanya karena sepi orang lewat, tapi seperti ada sesuatu yang menahan napas di balik pepohonan rimbun di sekitar sana. Selamat datang di Sumberjati, Bu Guru. Suara itu datang dari seorang pria berusia 40-an dengan wajah ramah dan kumis tipis yang mengenakan baju safari coklat dan peci hitam. Saya Surya, Kepala Desa Sumberjati. Bapak yang mengajukan permintaan guru baru itu saya sendiri, katanya sambil tersenyum lebar. Rani tersenyum sopan dan menjabat tangan pria itu. Ada sesuatu di tatapan matanya, hangat tapi terasa menembus, entah kenapa. Dari awal ia merasa seperti sedang dinilai. Seolah setiap gerak dan raut wajahnya diukur dengan teliti. Namun Rani berusaha menepis pikiran itu. Ia berpikir, mungkin Pak Kades hanya orang yang tegas dan terbiasa mengatur warga desa. Rumah dinas tempat tinggalnya terletak di ujung jalan berbatu. Tidak jauh dari sekolah, rumah itu sederhana. Berdinding papan kayu dengan cat kuning pucat yang mulai mengelupas. Di depannya tumbuh pohon jambu yang sedang berbuah lebat. Dari sana, tampak jelas atap sekolah dan deretan sawah yang menghampar hingga ke batas hutan di belakang desa. Malam-malam di sini agak sepi, Bu. Kalau butuh apa-apa, tinggal ke rumah saya di seberang balai desa, ujar Pak Kades sebelum berpamitan. Tapi kalau bisa, jangan jalan sendirian ke arah hutan di belakang sana. Ya, banyak hewan liar, nada suaranya datar. Tapi di matanya ada sesuatu yang membuat Rani menelan ludah pelan. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Anak-anak di sekolah menyambutnya dengan antusias. Mereka memanggilnya Bu Rani cantik, membuatnya tertawa geli. Suasana sekolah terasa sederhana tapi hangat. Hanya saja, ada hal-hal kecil yang membuat Rani sering terdiam. Misalnya, setiap kali bel pulang berbunyi, para murid langsung bergegas pulang, seolah takut berada di sekolah terlalu sore. Atau ketika Rani mencoba berjalan ke belakang sekolah, para guru lain dengan sopan menahannya. Jangan ke belakang, Bu. Banyak ular di situ, kata Pak Bardi, penjaga sekolah yang sudah tua. Tapi nada bicaranya seperti menyembunyikan sesuatu. Suatu sore, Rani duduk di beranda rumah dinas sambil menyeruput teh. Matahari mulai tenggelam di balik bukit, meninggalkan warna jingga yang memantul di permukaan sawah. Dari kejauhan suara azan maghrib terdengar samar, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Saat itulah Rani menyadari, tidak ada suara lain selain azan itu. Tidak ada suara ayam, jangkrik, atau anjing. Semuanya seperti berhenti. Ia memandang ke arah pepohonan di belakang sekolah. Bayangan hutan tampak pekat, hitam, dan bergerak lembut seperti bernapas. Rani mengerjap. Mungkin hanya efek cahaya senja, pikirnya, tapi ketika ia menatap lebih lama, ia seperti melihat sesuatu di antara pepohonan. Bayangan putih bergerak perlahan, tinggi dan memudar begitu saja. Malamnya Rani tidak bisa tidur, angin berdesir di sela dinding kayu. Dan dari luar jendela terdengar suara gemerisik, seperti seseorang sedang berjalan pelan. Ia memberanikan diri mengintip, tapi hanya melihat halaman gelap dan pohon jambu yang bergoyang. Ia menutup jendela dan berusaha kembali tidur. Namun telinganya menangkap sesuatu. Suara lirih, seperti bisikan perempuan memanggil namanya, Rani. Suara itu sangat pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk tidak menceritakan apapun pada siapa-siapa. Ia tidak mau dianggap aneh oleh warga baru. Ia melanjutkan rutinitas mengajar, menulis di papan tulis, mendengar anak-anak bernyanyi, dan menahan kantuk di jam istirahat. Tapi, setiap kali melihat ke jendela kelas, matanya selalu tertuju ke arah belakang sekolah, ke hutan yang seperti menyimpan sesuatu.
Hari berganti minggu, Rani mulai mengenal warga sekitar. Ada Bu Wati, penjual sayur yang selalu tersenyum, tapi tak pernah mau menatap matanya lama-lama. Ada Pak Bardi, penjaga sekolah yang suka memberi nasihat aneh tentang tidak keluar rumah saat malam Jumat. Dan ada juga beberapa ibu-ibu yang suka bergosip tentang perubahan yang terjadi di desa setelah Pak Kades Surya menjabat. Sekarang desa ini makmur, Bu. Tapi kalau malam jangan keluar. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan, kata salah satu ibu dengan suara pelan. Rani hanya tertawa kecil. Meski di hatinya ada rasa tidak nyaman, ia mulai menyadari warga desa ini seperti hidup dalam dua dunia. Satu yang terang, penuh aktivitas di siang hari, dan satu lagi yang gelap, penuh ketakutan di malam hari. Suatu sore di hari Sabtu, Rani pulang dari sekolah dengan hati ringan. Dia membawa beberapa hasil karya muridnya untuk diperiksa malam nanti. Tapi begitu membuka pagar rumah dinas, langkahnya terhenti di depan pintu rumahnya. Tergeletak seekor ayam putih, mati dengan leher terpotong. Darahnya masih menetes di tanah, membentuk pola aneh seperti lingkaran kecil. Rani terlonjak mundur dan memanggil tetangga, seorang ibu tua bernama Mak Siti. Begitu melihat pemandangan itu, wajah Mak Siti langsung pucat. Astagfirullah, ini pertanda, Bu, bisiknya sambil mundur satu langkah. Pertanda apa, Mak? Mak Siti menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Kalau ada ayam putih mati di depan rumah tanpa sebab, itu bukan sembarangan. Itu tanda seseorang sedang memperingatkan. Rani menelan ludah. Memperingatkan apa? Mak Siti hanya menggeleng. Jangan tanya, Bu, kalau bisa malam ini jangan keluar rumah. Tutup semua jendela. Sejak malam itu, Rani benar-benar tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, ia terbayang wajah ayam yang tergeletak di depan rumah, darahnya yang masih basah, dan suara bisikan samar dari luar jendela. Rani. Desa Sumberjati tampak damai di siang hari. Tapi Rani tahu, ada sesuatu yang bersembunyi di bawah permukaannya, sesuatu yang diam tapi mengintai, dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi awal dari rangkaian kengerian yang akan merenggut hidupnya perlahan-lahan. Sejak malam itu, Bu Rani sulit tidur nyenyak. Bayangan ayam putih yang mati di depan rumahnya terus muncul setiap kali ia memejamkan mata. Kadang ia terbangun karena mendengar bisikan samar memanggil namanya. Kadang karena suara ketukan lembut di dinding kayu rumah dinasnya yang sunyi. Ia mencoba menganggap semua itu hanya perasaan lelah atau halusinasi akibat pindah ke tempat baru. Tapi semakin ia mencoba menepisnya, semakin sering hal-hal aneh itu muncul. Pagi itu, Rani berangkat mengajar lebih awal dari biasanya. Embun masih menggantung di dedaunan, dan jalan menuju sekolah masih becek sisa hujan semalam. Di tengah perjalanan, ia melihat Pak Kades Surya berdiri di depan rumahnya yang besar dan megah. Rumah itu tampak menonjol di antara bangunan warga lain yang sederhana. Halamannya luas, berpagar besi tinggi, dan di depan pintunya berdiri dua patung batu menyerupai arca kuno. Patung itu memegang kendi di tangan kanan dan pisau di tangan kiri. Simbol yang membuat Rani merinding tanpa tahu alasannya. Pak Kades melambai ketika melihatnya. "Selamat pagi, Bu Rani, mau ke sekolah ya?" Rani tersenyum sopan. "Iya, Pak, sekalian lewat sini. Kalau nanti sore ada waktu, mampir ke rumah. Saya mau tanya soal kegiatan belajar anak-anak. Sekalian saya ingin pastikan Ibu nyaman di sini," katanya sambil tersenyum ramah. Rani mengangguk, meski dalam hati ia merasa canggung. Entah kenapa, setiap kali berbicara dengan Pak Kades, ada hawa dingin yang merayap di tengkuknya. Beberapa minggu berlalu, Rani semakin mengenal kehidupan warga Sumberjati. Mereka ramah, namun selalu bicara dengan hati-hati. Seolah ada sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Suatu sore saat ia membeli sayur di warung Bu Wati, percakapan yang tak sengaja terdengar membuat jantungnya berdegup cepat. Dulu sebelum Pak Surya jadi Kades, hidupnya pas-pasan, bisik seorang ibu parubaya. Tapi sejak dia pulang dari tirakat di Gunung Merapi, rezekinya deras, rumahnya jadi besar, sawahnya bertambah, dan orang-orang yang menentangnya satu persatu kena musibah. Bu Wati menatap sekeliling sebelum menimpali pelan. Katanya waktu itu dia semedi 7 malam di puncak gunung. Ada yang bilang dia dapat pesugihan. Tapi Sid, jangan sembarangan ngomong, nanti bisa celaka. Rani berpura-pura tak mendengar. Namun sejak hari itu, rasa penasaran mulai tumbuh di benaknya. Ia memperhatikan bahwa rumah Pak Kades
memang selalu tampak hidup di malam hari. Setiap malam Jumat, ketika desa sudah gelap gulita, dari kejauhan kadang terdengar suara gamelan halus yang bergema samar, kadang disertai dengan isak tangis pelan. Entah dari siapa malam pertama ia mendengarnya, bulu kuduknya berdiri. Ia membuka jendela sedikit, melihat ke arah rumah Pak Kades. Dari sana, tampak cahaya temaram menari-nari di udara, seolah berasal dari nyala lilin yang banyak. Sesekali tampak bayangan orang-orang berjalan berkeliling halaman rumah besar itu. Tapi begitu ia menatap lebih lama, semuanya hilang seolah tak pernah ada. Keesokan paginya, Pak Kades datang ke sekolah. Dengan senyum lebar membawa keranjang berisi buah-buahan. "Ini dari kebun saya, Bu Rani. Anggap saja tanda terima kasih karena sudah mendidik anak-anak kami." Rani berterima kasih, namun hatinya diliputi rasa tidak nyaman. Dia mulai merasa kunjungan dan perhatian Pak Kades terlalu sering. Hampir setiap 2 atau 3 hari sekali, pria itu datang dengan alasan berbeda. Kadang membawakan makanan, kadang menanyakan kegiatan sekolah, kadang hanya untuk berbincang singkat. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah dinas, Rani berusaha sopan menolak kunjungan yang terlalu sering itu. "Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Tapi Bapak tidak perlu repot-repot datang. Saya sudah terbiasa hidup di desa." Pak Kades tersenyum samar, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Bukan repot, Bu. Saya hanya ingin memastikan Ibu tidak kesepian. Di desa ini, malam-malam bisa terasa panjang dan sunyi." Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada rendah, hampir seperti bisikan. Rani merasa hawa di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Malam itu, Rani bermimpi aneh. Ia berdiri di tepi hutan, di bawah pohon besar yang berlumut tebal. Dari dalam kegelapan, seseorang memanggil namanya pelan. "Rani, ikutlah, di sini tempatmu." Suara itu lembut, tapi mengandung daya tarik aneh. Rani berusaha menolak, tapi tubuhnya seperti tertarik ke dalam gelap. Dari kejauhan, tampak sebuah patung batu besar dengan mata merah menyala, dan di depannya seorang pria mengenakan jubah hitam menunggu dengan tangan terulur. Ketika Rani hendak berteriak, suara gong berbunyi keras dan ia terbangun dengan napas tersengal. Pagi harinya, tubuhnya terasa lemas. Di pergelangan tangannya ada bekas merah seperti diikat sesuatu. Ia mencoba melupakan mimpi itu, tapi sepanjang hari pikirannya tak tenang. Saat mengajar, pandangannya beberapa kali kabur, dan di ujung kelas ia merasa melihat sosok pria berjubah hitam berdiri menatapnya. Tapi setiap kali ia berkedip, sosok itu lenyap. Hari demi hari Rani semakin gelisah. Warga mulai berbisik bahwa Pak Kades terlalu memperhatikan guru baru itu. Beberapa ibu di warung berkata bahwa istrinya sering menangis malam-malam, namun tak pernah berani melawan. Ada juga yang mengatakan setiap kali bulan purnama, Pak Kades pergi ke arah hutan membawa kendi dan ayam hitam. Rani menepis semua gosip itu, meski dalam hatinya muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam Jumat, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menunggu hingga lewat tengah malam, lalu mengintip dari celah jendela kamar. Udara terasa berat dan dingin. Dari arah rumah Pak Kades terdengar suara gamelan lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, denting saron dan gong berpadu dengan suara serak orang membaca mantra. Rani menajamkan pendengaran, dan di sela-sela bunyi itu, ia yakin mendengar suara perempuan menangis pilu. Ia menggigit bibir, menahan napas. Jantungnya berdetak kencang, cahaya merah berkilat dari arah rumah besar itu, seolah ada api yang menyala di dalamnya. Aroma dupa samar terbawa angin malam. Saat ia hendak menutup jendela, sesuatu berkelebat di halaman rumahnya sendiri. Bayangan tinggi berambut panjang melintas cepat, lalu menghilang di balik pohon jambu. Rani menjerit kecil, menutup jendela dengan tangan gemetar. Ia berlari ke tempat tidur dan menarik selimut hingga ke dagu. Tapi tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi lebih dekat, seperti berasal dari balik dinding rumah. "Rani, jangan takut, aku bisa melindungimu." Suara itu lembut, hampir menenangkan, tapi dingin dan menusuk seperti udara dari liang kubur. Pagi menjelang dengan matahari pucat yang seolah enggan bersinar. Rani duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri yang tampak pucat dan lingkar hitam di bawah matanya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Sesuatu yang berhubungan dengan Pak Kades Surya dan hutan di belakang sana. Tapi ia belum tahu seberapa besar bahaya yang sedang menunggunya.
Dan malam berikutnya, ketika angin kembali berhembus dari arah hutan, bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ikutlah, Rani, kekayaan dan perlindungan hanya untukmu. Tubuhnya bergetar, ia menutup telinga, tapi suara itu justru bergema di dalam kepalanya. Malam terasa panjang, dan Bu Rani tahu, desa Sumberjati menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Sejak malam mimpi aneh itu, Bu Rani menjadi lebih mudah gelisah. Ia berusaha menepis bayangan-bayangan yang mengganggu pikirannya dengan menyibukkan diri di sekolah. Pagi-pagi sekali, ia sudah datang ke kelas, menyapa murid-muridnya yang polos dengan senyum tulus. Mereka memanggilnya Bu Guru Cantik, dan setiap kali itu terdengar hatinya terasa hangat, seolah mengingatkan bahwa masih banyak hal baik yang menunggu di sini. Tapi entah mengapa, setiap kali ia menatap pepohonan di belakang sekolah, deretan pohon pinus yang menjulang di tepi jurang kecil, rasa dingin menjalar ke tengkuknya. Hari itu, udara terasa lebih lembab dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti area sekolah, menutupi sebagian halaman belakang. Anak-anak sudah pulang, tinggal Bu Rani dan tumpukan buku latihan matematika yang belum dikoreksi. Ruang guru tampak lengang. Hanya suara jam dinding berdetak pelan yang terdengar. Ia duduk di kursinya sambil menulis nilai satu persatu. Hingga tiba-tiba sesuatu di ujung matanya menarik perhatian. Bayangan. Di balik jendela yang menghadap ke lapangan, tampak sesosok gelap berdiri di antara pohon-pohon pinus. Bentuknya samar, seperti tubuh manusia tapi tak begitu jelas. Bu Rani spontan menoleh ke sana. Tapi saat pandangannya fokus, sosok itu menghilang begitu saja. Ia menelan ludah. Mungkin cuman ilusi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi bulu kuduknya berdiri, udara di ruangan mendadak dingin, dan aroma tanah basah yang aneh masuk lewat celah jendela. Ia berdiri perlahan, melangkah keluar ruang guru. Langit mulai gelap. Mentari sore tertutup awan kelabu. Angin gunung bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir. Dengan langkah hati-hati, Bu Rani mendekati sisi belakang sekolah, tempat ia tadi melihat bayangan itu. Tanah di sana lembab, sedikit becek, tak ada siapapun, hanya suara serangga dan gemerisik daun. Namun entah kenapa, ia merasa seolah sedang diawasi. Tiba-tiba, di ujung pandangannya segelebat bayangan melintas cepat, hitam pekat, seperti asap yang hidup. Bu Rani menjerit kecil, mundur beberapa langkah, nafasnya tersengal. Ia hendak lari kembali ke ruang guru, tapi di telinganya terdengar suara pelan, seperti bisikan lembut. Spiradia sendia membeko. Itu bukan suara angin. Itu jelas suara seseorang. Memanggil namanya dari arah pepohonan, pelan, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat tubuhnya gemetar. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan, lalu cepat-cepat berlari ke ruang guru. Menutup pintu dan duduk terengah sampai malam. Bayangan itu terus menari di benaknya. Ia menyalakan semua lampu di rumah dinas. Hujan turun deras, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan di satu sisi, tapi menakutkan di sisi lain. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika ia mendengar sesuatu lagi. Suara langkah kaki di halaman depan rumah, pelan berirama, seolah seseorang mondar-mandir di teras. Bu Rani mendekat ke jendela, membuka sedikit tirai. Tak ada siapapun di luar, hanya cahaya lampu jalan yang redup dan genangan air hujan di tanah. Tapi suara langkah itu masih terdengar. Ia mulai panik. Pintu depan digedor pelan. Tok, tok, tok. Siapa? Siapa di sana? Suaranya bergetar, tak ada jawaban. Hanya suara langkah menjauh perlahan. Malam itu Bu Rani tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu kamar, duduk di tepi ranjang sambil menggenggam rosario kecil pemberian ibunya. Saat matanya hampir terpejam, sebuah bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, kalau kau mau selamat, datanglah ke belakang. Ia terlonjak bangun, menatap sekeliling kamar. Tidak ada siapapun, tapi aroma tanah basah kembali muncul. Padahal semua jendela tertutup rapat, ia menutupi wajah dengan tangan, menahan tangis. Pagi harinya, matanya sembab dan wajahnya pucat. Di sekolah, Pak Bardi, penjaga sekolah yang sudah lama bekerja di sana, menatapnya khawatir. Bu Guru nggak enak badan ya? Tanyanya Bu Rani menggeleng. Cuma kurang tidur, Pak. Namun raut Pak Bardi seketika berubah serius. Ia menatap Bu Rani tajam, lalu berkata pelan, seolah takut didengar orang lain. Bu, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi sudah.
Kalau malam Bu dengar suara manggil dari belakang, jangan pernah dijawab. Bu Rani menatapnya bingung. Kenapa begitu, Pak? Pak Bardi menunduk. Dulu sebelum sekolah ini berdiri, tanah di belakang situ bekas pemakaman tua. Katanya, ada satu kuburan yang nggak pernah bisa dipindah. Warga sini percaya, arwah yang di sana nggak mau diganggu. Kalau dia sudah manggil nama seseorang, artinya dia pengin ditemani. Bu Rani menelan ludah. Ditemani maksudnya? Pak Bardi memandang jauh ke arah deretan pohon pinus. Ya, di bawah. Sejak percakapan itu, suasana sekolah terasa berbeda. Setiap kali angin berhembus dari arah belakang, Bu Rani merasa seolah ada yang memanggil samar di telinganya. Kadang di sela murid-murid yang bermain, ia mendengar desis lembut. Bu, Rani, dan setiap kali itu terjadi, tubuhnya merinding. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa tiap malam, tapi mimpi-mimpi buruk kembali datang. Dalam mimpi, ia selalu berdiri di tepi hutan di belakang sekolah. Di hadapannya seseorang berselubung kain hitam mengulurkan tangan. Di belakang sosok itu, terlihat cahaya merah menyala seperti bara api. Suara gamelan terdengar sayup. Diiringi tangisan perempuan, Bu Rani terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin, dan ketika menatap cermin di meja rias, ia terkejut melihat lehernya penuh bekas merah seperti bekas cekikan. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan. Entah apa yang sedang terjadi di desa ini, tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang gelap hidup di balik pepohonan belakang sekolah itu. Sesuatu yang kini mulai memperhatikan dirinya. Dan untuk pertama kalinya Bu Rani benar-benar takut. Rasa takut yang semalaman menyelimuti Bu Rani masih belum juga hilang ketika pagi tiba. Bayangan dari mimpi buruknya, sosok berselubung hitam dan tangan yang terulur dari kegelapan, terus menghantui pikirannya. Ia mengajar dengan wajah pucat dan mata sayu, berusaha tampak normal di depan murid-murid. Namun di sela tawa anak-anak yang riang, ada rasa cemas yang menekan dadanya seperti beban berat yang tak bisa dijelaskan. Sore itu, setelah jam pelajaran usai, seorang pemuda datang ke ruang guru membawa surat beramplop putih. Dari Pak Kades, Bu, katanya sopan sambil menunduk. Bu Rani membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, sebuah undangan singkat, tertulis dengan tinta hitam rapi, kepada Ibu Rani, guru SDN Sumberjati. Kami mengundang Ibu untuk makan malam di rumah kami malam ini. Pukul 7 mohon kehadirannya. Hormat kami, Surya, Kepala Desa Sumberjati. Bu Rani mengerutkan kening. Ia tak mengerti alasan undangan itu, tapi karena Pak Kades adalah pejabat desa sekaligus sosok yang sangat disegani, ia tak mungkin menolak begitu saja. Baiklah, sampaikan terima kasih saya pada Pak Kades, ujarnya pelan. Menjelang malam, Bu Rani bersiap. Ia mengenakan kebaya sederhana warna krem, mengikat rambutnya rapi, lalu berjalan menuju rumah Pak Kades yang berjarak sekitar 15 menit dari sekolah. Langit tampak kelabu dan udara terasa berat. Sesekali, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Jalan desa sepi, hanya diterangi lampu-lampu minyak di depan rumah warga. Rumah Pak Kades tampak berbeda dari rumah-rumah lain di desa itu. Bangunannya besar, berdinding bata halus dengan pilar kayu jati tinggi di depan teras. Di halaman, terparkir mobil hitam mengilap. Pemandangan yang jarang terlihat di tempat terpencil seperti Sumberjati. Saat Bu Rani melangkah ke teras, pintu terbuka dengan suara kriit yang panjang. Pak Kades Surya muncul dengan senyum lebar. Selamat malam, Bu Rani. Silakan masuk. Sudah lama saya menunggu. Suara dan tatapannya terdengar ramah, namun ada sesuatu di balik senyum itu. Dingin dan menekan. Bu Rani menunduk sopan lalu melangkah masuk. Di ruang tamu, aroma dupa menyengat tercium kuat, bercampur bau besi yang samar, seperti darah kering. Ruangan itu megah tapi terasa ganjil. Di dinding, tergantung lukisan besar bergambar gunung dan hutan gelap, meja-meja penuh hiasan emas, beberapa bahkan terlihat baru. Ada patung kecil berbentuk manusia berkepala hewan di pojok ruangan, terbuat dari logam hitam mengkilap. Di bawahnya, tampak bekas noda merah kecoklatan di lantai. Wah, rumah Bapak megah sekali, kata Bu Rani. Berusaha sopan meski jantungnya berdetak cepat, Pak Kades tertawa kecil. Hanya hasil kerja keras dan doa. Bu, kalau kita tahu caranya berusaha, rezeki pasti datang. Ia menatap Bu Rani tajam saat mengucap kata caranya. Sekilas tatapan itu membuat tengkuk Bu Rani terasa kaku. Tak lama kemudian,
Seorang wanita keluar dari dapur membawa piring-piring berisi lauk dan nasi hangat. Wanita itu tampak pucat, matanya sayu dan langkahnya berat. "Ini istri saya, Bu Rani, namanya Bu Raras," ujar Pak Kades. Bu Rani tersenyum kecil, senang berkenalan. Bu Raras hanya menunduk tanpa menjawab. Tangannya gemetar saat meletakkan piring di meja. Ada gurat ketakutan di wajahnya, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin diucapkan, tapi tak berani. Selama makan malam, suasana terasa semakin ganjil. Di pojok ruangan, duduk seorang lelaki tua berbalut kain hitam lusuh, rambutnya panjang dan matanya tajam menatap Bu Rani tanpa berkedip. Lelaki itu duduk bersila, di hadapannya ada mangkuk berisi bunga dan dupa menyala. Ia sesekali berkomat kamit pelan. Suaranya seperti mantra yang berulang. Bu Rani menelan ludah. "Pak, siapa ya?" Tanyanya hati-hati. "Oh, itu Mbah Wirya, orang tua yang membantu saya mengurus beberapa hal adat. Desa ini masih kental dengan kepercayaan lama." "Bu," jawab Pak Kades datar lalu tersenyum lebar. "Jangan kaget." Bu Rani memaksakan tawa kecil meski hatinya mulai tak tenang. Hidangan malam itu lezat, tapi setiap suapan terasa hambar. Tatapan Pak Kades seperti terus mengawasinya, sementara istrinya, Bu Raras, tampak semakin pucat. Matanya sembab seolah baru menangis. Sesekali, wanita itu memandang Bu Rani dengan tatapan iba atau peringatan. Ia tak tahu. Di tengah makan, suara lonceng kecil terdengar dari arah dapur, diikuti bunyi seperti benda berat digeser. Bu Rani menoleh sekilas dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut lantai dapur, tepat di bawah meja kayu besar, tampak noda merah gelap, seperti darah kering. Yang sebagian sudah diserap lantai, ia sempat memicingkan mata untuk memastikan, tapi segera menatap kembali ke piring. Ketika Pak Kades menatapnya, Bu Rani ucap Pak Kades pelan, "Saya tahu ibu masih baru di sini, tapi desa kami berbeda. Ada hal-hal yang tak semua orang bisa pahami." Ia bersandar di kursinya, nada suaranya berubah lebih dalam. "Kalau Bu Rani ingin betah, ikutlah ke acara selamatan malam Jumat nanti. Anggap saja untuk keselamatan bersama." "Selamatan?" Bu Rani bertanya ragu. Pak Kades tersenyum tipis. "Ya, semacam doa bersama. Semua orang penting akan datang." Lelaki tua di pojok ruangan tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya serak dan berat. "Doa untuk yang hidup dan yang belum tenang," gumamnya. Bu Rani merasakan jantungnya mencengkeram dadanya. Ia hanya bisa mengangguk, menutupi kegelisahannya dengan senyum kaku. Setelah makan malam usai, ia berpamitan pulang dengan alasan harus menyiapkan bahan ajar. Pak Kades mengantarnya sampai ke depan rumah, berdiri di bawah cahaya lampu minyak yang redup. "Jangan lupa datang, Bu," katanya sambil tersenyum lebar, tapi matanya dingin. Kadang, penolakan bisa membawa petaka. Ucapan itu menggantung di udara, diiringi desir angin malam yang menusuk tulang. Bu Rani berjalan cepat meninggalkan rumah itu, tak berani menoleh ke belakang. Di kejauhan dari arah rumah Pak Kades, ia masih bisa mendengar suara gamelan lirih, pelan, tapi ritmenya aneh, seperti dimainkan oleh tangan yang tak manusiawi. Malam itu, sebelum tidur, Bu Rani sempat mencuci wajah di wastafel rumah dinasnya. Saat ia menatap cermin, ia nyaris menjerit. Di bagian leher bajunya, ada bercak merah tipis, seolah seseorang tadi sempat menyentuhnya dengan tangan berlumur darah. Dan di luar, samar-samar terdengar bisikan lembut yang kini semakin jelas. "Datanglah, Bu Rani, waktunya sudah dekat." Ia duduk termenung di meja makan rumah dinasnya, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Ia tak bisa berhenti memikirkan malam makan di rumah Pak Kades, terutama tatapan tajam dukun tua di pojok ruangan dan noda darah kering di lantai dapur kini. Ia tahu satu hal pasti, ada sesuatu yang disembunyikan di balik kebaikan dan kekayaan Pak Kades Surya, dan undangan keselamatan malam Jumat nanti membuatnya gelisah luar biasa. Hari itu, Bu Rani mencoba beraktivitas seperti biasa di sekolah, tapi pikirannya melayang terus. Murid-murid memanggilnya berkali-kali sebelum ia sadar. Bahkan saat jam pelajaran selesai, ia masih duduk diam di kursinya, menatap keluar jendela. Angin gunung bertiup kencang, menggoyang ranting pohon pinus di belakang sekolah. Dari arah pepohonan itu, samar-samar terdengar bunyi gamelan pelan, halus, tapi jelas bukan dari pengeras suara manapun. Sore menjelang malam, warga desa tampak sibuk.
beberapa orang berjalan menuju arah belakang desa membawa tikar dan dupa. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah. Pintu-pintu rumah ditutup rapat. Suasananya seperti menjelang upacara besar. Tapi anehnya, semua berlangsung tanpa suara tawa atau percakapan. Hanya kesunyian yang berat. Burani berdiri di jendela rumah dinas, memperhatikan dari balik tirai. Di kejauhan, ia melihat Pak Bardi, penjaga sekolah, berjalan cepat sambil membawa kantong besar di bahunya. Ia tampak gugup, menengok ke kanan dan kiri sebelum menghilang ke arah jalan setapak, menuju hutan belakang. Malam ini, gumam Burani menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 7 lewat sedikit. Ia memegang undangan dari Pak Kades yang masih tersimpan di meja. Lalu menarik napas panjang. Aku tidak boleh ikut. Tidak malam ini. Ia memutuskan berpura-pura sakit agar tak dicari. Ia mematikan semua lampu, hanya menyalakan satu lilin kecil di meja ruang tamu, lalu membungkus tubuhnya dengan selimut di sofa. Tapi semakin malam, suasana di luar makin tidak wajar. Dari arah hutan, tampak cahaya merah berkedip-kedip, disertai bunyi gong dan suara gamelan yang makin keras. Kemudian terdengar gonggongan anjing, banyak, dari berbagai arah panjang melengking, seperti menggonggong pada sesuatu yang bukan manusia. Burani menegakkan tubuhnya, menahan napas. Suara gamelan berubah menjadi irama cepat, diselingi sorak pelan orang-orang. Dari balik jendela, ia melihat bayangan-bayangan hitam berjalan beriringan. Di jalan tanah, mereka membawa obor dan sesuatu di tangan. Sesajen berupa kepala kambing, kelapa hijau dan kendi tanah. Di antara mereka, tampak Pak Kades Surya mengenakan jubah hitam panjang. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke depan. Burani menunduk cepat, takut ketahuan. Ia bersembunyi di balik pintu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Harus tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan, maka dengan langkah hati-hati, ia menyelinap keluar lewat pintu belakang, menyusuri jalan setapak menuju arah hutan. Udara malam itu sangat dingin, menusuk tulang. Setiap langkah membuat daun-daun kering berderak pelan di bawah sandal. Dari jauh suara gamelan semakin jelas. Ada bunyi gong, kendang, dan suara perempuan melengking. Seperti menyanyi tapi nadanya sumbang dan menyeramkan. Burani bersembunyi di balik batang pohon besar, menatap ke arah cahaya merah di tengah hutan. Di sana, sekitar 20 orang berpakaian hitam berdiri melingkar di sekitar api unggun besar. Asapnya membumbung tinggi, membawa aroma menyengat campuran dupa, minyak dan darah segar. Di tengah lingkaran itu, tampak Pak Kades Surya berdiri tegak. Di depannya ada meja batu besar yang di atasnya tersusun sesajen. Bunga 7 rupa, potongan daging mentah, dan kendi berisi cairan gelap. Di sebelahnya, dukun tua Mbah Wirya duduk bersila, membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Setiap kali ia mengucapkan kata tertentu, api unggun berkobar lebih besar, seperti menjawab seruan dari dunia lain. Burani menutup mulutnya, menahan napas. Rasa takut merayap cepat, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Tiba-tiba, dari balik barisan orang-orang itu, muncul patung batu besar setinggi 2 meter, berbentuk manusia bertubuh kekar dengan kepala menyerupai kerbau. Matanya merah menyala seperti bara api. Patung itu seolah hidup karena Burani melihat jelas. Bola matanya benar-benar bergerak. Ya Gusti, bisiknya lirih. Mbah Wirya mulai memukul gong kecil di depannya. Dan suara gamelan berhenti hening. Lalu ia berbicara dengan suara serak tapi tegas. Tumbal bulan ini belum datang, tapi penjaga sudah lapar. Kita beri dulu pengganti agar rezeki tak berhenti. Pak Kades menunduk, kemudian menyemburkan cairan dari kendi ke arah api unggun. Api itu berubah menjadi warna kebiruan. Lalu terdengar suara seperti geraman berat dari balik pepohonan. Burani menutup telinganya. Jantungnya berdetak keras. Seekor anjing hitam besar tiba-tiba berlari ke tengah lingkaran, melolong panjang sebelum tubuhnya terlempar ke udara dan jatuh dalam posisi terpenggal. Darahnya menyembur, mengenai tanah dan sesajen. Burani hampir menjerit, tapi menutup mulutnya cepat. Tangannya gemetar hebat. Ia mulai mundur perlahan, mencoba menjauh dari tempat itu. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan. Ketika ia menoleh sekali lagi, matanya bertemu dengan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Patung batu besar itu kini menatap ke arahnya. Bola matanya yang merah menyala bergerak jelas, seolah mengikuti gerakan Burani.
Dan di udara yang dingin itu terdengar suara berat. Bukan dari manusia, wanita situ si Burani menahan napas, lalu berlari sekuat tenaga melewati semak belukar. Ranting-ranting mencakar kulitnya. Ia tak menoleh ke belakang, meski mendengar suara langkah-langkah cepat menyusul. Suara gamelan kembali berbunyi. Kali ini lebih cepat dan kacau, diiringi jeritan yang tak bisa ia pahami, antara manusia dan bukan. Begitu tiba di tepi hutan, ia terjatuh di tanah, napasnya memburu. Tubuhnya gemetar, matanya basah oleh air mata. Ya kita malam itu bukan selamatan biasa. Itu ritual pesugihan. Dan entah apa maksudnya, tapi kalimat tumbal bulan ini belum datang, terus terngiang di telinganya. Dalam hati kecilnya, Burani tahu satu hal mengerikan. Tumbal yang dimaksud itu, mungkin dirinya malam itu Burani tidak tidur sama sekali. Tubuhnya masih gemetar setelah menyaksikan ritual mengerikan di hutan larangan, suara gamelan, jeritan anjing, dan mata merah menyala dari patung batu itu terus berputar dalam pikirannya. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang basah oleh embun malam. Hatinya dipenuhi rasa takut yang menyesakkan. Ia tahu, ia tidak boleh tinggal di desa ini lebih lama lagi. Tapi bagaimana caranya pergi? Langit mulai memerah di ufuk timur ketika ayam jantan berkokok, menandakan pagi telah datang. Burani baru saja hendak beranjak untuk mencuci muka, ketika suara langkah-langkah terburu-buru terdengar dari luar rumah. Suara itu disertai teriakan panik beberapa warga. Pak Bardi! Astagfirullah! Pak Bardi mati! Burani terlonjak. Ia mengenal nama itu dengan baik. Penjaga sekolah yang selama ini baik padanya, satu-satunya orang yang pernah memperingatkan agar ia berhati-hati terhadap Pak Kades. Ia segera berlari keluar, tak memedulikan rambut yang masih berantakan. Di tepi jalan menuju hutan, kerumunan warga sudah memenuhi tempat itu. Beberapa ibu menangis, sementara laki-laki berdiri pucat, memandangi sesuatu yang tergeletak di tanah. Burani berdesak masuk, dan begitu melihatnya, darahnya seolah berhenti mengalir. Tubuh Pak Bardi tergeletak miring di antara semak belukar, bajunya compang-camping, dan kulitnya penuh luka sayatan panjang, seperti dicakar benda tajam. Wajahnya membiru, matanya membelalak lebar menatap kosong ke langit, dan di lehernya ada bekas guratan. Dalam seperti disayat, darah sudah mengering di tanah di sekelilingnya. Burani menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit. Ditemuin tadi subuh. Bu, diujar seorang warga dengan suara bergetar. Katanya semalam dia jaga sekolah, tapi nggak pulang sampai pagi. Kami kira cuma ketiduran. Beberapa warga mulai bersuara, saling berbisik tentang pengorbanan naik tumbal dan penunggu hutan. Namun semua langsung diam ketika Pak Kades Surya datang. Dengan pakaian rapi dan wajah datar, ia berdiri di tengah kerumunan, tatapannya dingin. Seolah tidak terkejut sedikit pun. Semua tenang, suaranya tegas. Ini kecelakaan. Mungkin Pak Bardi diserang binatang hutan. Jangan buat isu yang aneh-aneh. Tapi Pak, luka-lukanya bukan kayak cakaran binatang. Salah satu warga berani bersuara. Tatapan tajam Pak Kades membuat lelaki itu langsung menunduk ketakutan. Saya bilang jangan dibesar-besarkan. Kita semua harus tetap tenang, katanya pelan namun tegas. Lalu menoleh ke arah Burani. Bu Guru, sebaiknya ibu tidak terlalu memikirkan ini. Desa kami sedang diuji. Burani hanya bisa mengangguk kaku, tapi hatinya berkecamuk. Ia tahu persis. Ini bukan serangan binatang, ini suatu bagian dari ritual yang semalam ia lihat. Malam sebelumnya, sebelum semua kejadian mengerikan itu, Pak Bardi memang sempat datang ke rumahnya. Waktu itu sudah hampir pukul 9 malam. Ia datang tergesa, wajahnya tegang, dan matanya merah seperti orang tak tidur. Burani, katanya dengan suara parau. Kalau ibu masih bisa pergi, pergilah malam ini juga. Burani menatapnya bingung. Ada apa, Pak? Pak Bardi menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Saya nggak bisa jelasin panjang lebar, tapi saya lihat sesuatu di hutan. Hal yang nggak seharusnya ada, dan saya tidak tahu Kades Surya. Suaranya merendah. Butuh tumbal baru. Burani terdiam, tubuhnya kaku. Tumbal. Pak Bardi mengangguk perlahan. Setiap beberapa bulan sekali, ada yang harus diserahkan. Dulu katanya hewan, tapi sekarang ia menelan ludah. Mereka butuh manusia. Sebelum Burani sempat bertanya lebih lanjut, suara gong dari kejauhan terdengar samar. Diikuti lolongan anjing.
Pak Bardi memandang ke arah hutan dengan wajah ketakutan. "Sudah mulai," katanya lirih. "Saya harus pergi." Lalu ia berlari meninggalkan rumah tanpa sempat pamit. Dan kini, pagi ini tubuhnya ditemukan sudah tak bernyawa. Burani menahan air mata. Tubuhnya terasa lemas. Ia ingin sekali berteriak. Ingin memberitahu semua orang tentang apa yang ia lihat semalam. Tapi suaranya seolah terkurung di tenggorokan. Ia tahu tidak akan ada yang percaya. Bahkan bisa jadi ia yang akan dianggap gila. Hari-hari berikutnya menjadi sangat mencekam. Desa Sumberjati seolah kehilangan cahaya. Warga jarang keluar rumah setelah maghrib. Dan setiap malam, angin dari arah hutan membawa aroma aneh. Bau amis bercampur dupa terbakar. Di sekolah, anak-anak terlihat murung. Beberapa bahkan bercerita bahwa mereka sering melihat Pak Bardi berdiri di halaman saat malam hari. Burani semakin tidak tahan. Ia harus keluar dari desa ini. Apapun caranya, malam itu ia mengemasi barang-barangnya. Hanya membawa pakaian seperlunya dan beberapa dokumen penting. Ia menunggu sampai larut, lalu keluar rumah pelan-pelan. Jalan menuju terminal desa hanya berjarak 2 kilometer. Ia berusaha menenangkan diri, terus melangkah sambil berdoa dalam hati. Namun, baru beberapa ratus meter berjalan, suasana sekitar tiba-tiba berubah. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik hilang seketika. Suasana sunyi mencekam. Dari kegelapan pepohonan di sisi jalan, terdengar suara langkah kaki berat menyeret di tanah. Burani berhenti, menatap ke arah suara itu samar-samar. Terlihat bayangan seseorang berjalan pincang mendekat. Ia mundur 1 langkah, 2 langkah, sampai akhirnya melihat wajah sosok itu dengan jelas di bawah cahaya lampu jalan. Ya Tuhan, napasnya tercekat. Itu wajah Pak Bardi. Namun matanya kosong, kulitnya pucat, dan di lehernya masih ada bekas luka sayatan dalam yang menganga. Tubuhnya bergerak kaku. Mulutnya sedikit terbuka seolah hendak bicara. "Bu, Rani." Suara seraknya menggema aneh, seperti keluar dari tenggorokan yang tak lagi berfungsi. Burani menjerit, menjatuhkan tasnya, lalu berlari sekuat tenaga ke arah berlawanan. Di belakangnya, langkah berat itu tetap terdengar, makin cepat. Disertai suara napas berat dan seretan kaki, ia berlari tanpa arah sampai terjatuh di tanah. Begitu menengadah, sosok itu sudah hilang, tapi dari arah hutan terdengar tawa pelan yang menyeramkan. Tawa yang ia kenal, suara Pak Kades Surya. Burani menangis. Ia tahu sekarang bahwa ia tidak hanya dikejar oleh arwah, tapi juga oleh sesuatu yang jauh lebih jahat. Kekuatan yang tak ingin membiarkannya pergi dari desa ini. Beberapa kali setelah kejadian itu, ia mencoba lagi untuk keluar. Tapi setiap kali langkahnya mendekati batas desa, selalu ada sesuatu yang menghalangi. Ban sepeda motornya tiba-tiba bocor. Jalan yang ia lalui tertutup kabut tebal. Atau suaranya mendengar panggilan samar dari balik pepohonan, memanggil dengan nada lembut namun memaksa. "Jangan pergi, Burani, tempatmu di sini." Burani mulai kehilangan harapan. Ia tak tahu siapa yang bisa menolongnya. Yang ia tahu, desa ini bukan tempat manusia biasa hidup, dan satu-satunya jalan keluar mungkin hanya kematian. Suara itu masih terngiang di kepala Burani. Panggilan samar dari balik pepohonan, lirih tapi menembus sampai ke sumsum tulangnya. "Jangan pergi, Burani, tempatmu di sini." Malam-malamnya kini selalu diisi oleh ketakutan yang tak bertepi. Ia tahu dirinya sudah tidak aman. Namun di saat yang sama, seolah ada sesuatu yang mengikatnya. Menahan langkah untuk benar-benar meninggalkan desa. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar pucat, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Burani duduk di beranda rumah, menatap jalan tanah yang sepi, berharap ada kendaraan lewat, agar ia bisa menumpang keluar. Namun yang datang justru seseorang yang paling tidak ingin ia lihat. Pak Kades Surya muncul di ujung jalan, mengenakan kemeja putih bersih dan senyum tenang seperti biasa. Ia melangkah mantap ke arah Burani, menenteng map coklat di tangan. "Assalamualaikum." "Burani," sapaannya terdengar sopan tapi mengandung sesuatu yang dingin. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Burani gugup, mencoba menyembunyikan rasa takut. "Saya ingin mengundang Ibu malam ini," katanya. "Ada rapat desa mendadak di balai. Masalah pembangunan sekolah baru." "Begitu, Pak." "Iya, kehadiran Ibu sangat penting, karena Ibu juga guru di sini, datang ya." Jam 8 malam, Burani mencoba menolak halus, tapi
Saya kurang enak badan, Pak. Mungkin bisa besok. Pak Kades tersenyum lebar, tapi matanya tajam menusuk. Tidak apa-apa, cuma sebentar kok, Bu. Tidak hadir nanti disangka tidak menghormati musyawarah. Ia mengangguk kecil, terpaksa. Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang janggal. Namun ia tak berani menentang langsung. Setelah Pak Kades pergi, rasa gelisah semakin menguat. Ia merasa undangan itu bukan sekadar rapat biasa. Malamnya langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membuat genteng rumah berderak pelan. Bu Rani mengenakan jilbab hitam dan jaket panjang, lalu melangkah pelan ke arah balai desa dengan hati was-was. Setiap langkah terasa berat. Ketika tiba di sana, bangunan itu tampak sepi. Hanya ada lampu redup di depan pintu dan suara jangkrik bersahutan. "Pak." Panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Ia masuk perlahan, ruangan itu kosong. Meja rapat yang biasanya penuh berkas kini hanya terisi kendi tanah liat. Dan selembar kain merah di atasnya, aroma dupa menyengat hidung. Ia mundur satu langkah, hendak pergi. Tapi tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. Bu Rani sudah datang rupanya. Suara itu berat dan datar, Pak Kades. Tapi sebelum ia sempat berbalik, sesuatu menutupi hidung dan mulutnya. Bau tajam seperti kloroform menusuk. Dunia seketika berputar dan segalanya menjadi gelap. Bu Rani terbangun dengan kepala berat. Dunia di sekelilingnya berputar pelan. Matanya berusaha fokus. Namun pandangan kabur oleh kabut tipis dan cahaya merah yang menari-nari. Ia menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak. Tangannya terikat di belakang. Kakinya dirantai di batang kayu. Di hadapannya berdiri patung batu raksasa. Patung yang sama dengan yang ia lihat di hutan larangan. Wajahnya bengis, matanya merah menyala seperti bara, dan di kakinya ada genangan darah yang mengalir pelan ke arah parit kecil. Sekelilingnya dipenuhi orang-orang berpakaian hitam dan bersorban merah. Mereka berdiri melingkar, membawa obor yang bergetar oleh hembusan angin. Di tengah lingkaran itu, Pak Kades Surya berdiri mengenakan jubah merah gelap. Di tangannya tergenggam pisau panjang berkilat. "Sudah waktunya," ucapnya dengan suara berat. Tumbal berikutnya harus diserahkan agar kemakmuran desa tetap dijaga. Para pengikutnya mengangguk, serempak melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Bu Rani. Suara mereka bergema, berpadu dengan dentuman gong dan tabuhan kendang dari arah hutan. Udara menjadi semakin tebal, seperti bergetar oleh energi jahat yang tak terlihat. "Lepaskan aku!" Bu Rani berteriak histeris, mencoba melepaskan ikatannya. "Kalian gila. Ini dosa besar." Pak Kades menatapnya dingin. "Dosa?" katanya datar. "Kau tidak mengerti, Bu Rani. Desa ini makmur karena pengorbanan. Dan kali ini, pengorbanan itu adalah dirimu." Ia melangkah mendekat. Suara gemeretak tanah di bawah kakinya terdengar mengerikan. Dua lelaki bersorban hitam memegangi tubuh Bu Rani agar tidak bergerak. Air mata menetes di pipinya. Ia berusaha memohon, "Tolong, saya cuma guru, saya tidak tahu apa-apa." Tapi permohonan itu tak berarti. Pak Kades mengangkat pisau tinggi-tinggi, dan dalam cahaya merah dari obor, bilahnya memantulkan wajah Bu Rani yang ketakutan. "Dengan darahmu, semoga rezeki tetap mengalir." Tangan itu bergerak cepat, jeritan Bu Rani pecah malam itu. Menembus langit desa, pisau tajam itu menggores lehernya dalam satu gerakan. Darah segar muncrat deras, menetes ke kendi tanah liat yang diletakkan di bawah tubuhnya. Para pengikut langsung bersorak pelan. Melantunkan mantra dengan nada semakin keras, Pak Kades menampung darah itu dengan tenang, lalu membacakan doa-doa aneh dalam bahasa kuno. Setelah kendi penuh, ia menuangkannya ke altar batu di depan patung. Begitu darah menyentuh batu, mata patung itu berkilat merah terang, dan tanah bergetar halus seperti hidup. Dari arah hutan terdengar lolongan panjang, disusul hembusan angin dingin yang membuat obor bergoyang liar. Aroma darah bercampur dupa menyesakkan dada. Para pengikut menunduk, sementara Pak Kades mengangkat tangannya ke langit. Tertawa keras, "Lihatlah Tuan Penunggu, tumbal telah kuberikan." Angin berhenti mendadak. Suasana hening selama beberapa detik, sebelum dari dalam patung muncul suara berat seperti dengusan binatang. Udara bergetar. Tanah retak di bawah kaki mereka. Sesuatu seperti tangan besar muncul dari retakan itu, gelap, berbulu, dan berlumur darah. Para pengikut sujud ketakutan, sementara Pak Kades tetap berdiri tegak, menahan senyum. "Terimalah Tuanku, mari dan berkahilah kami." Tangan itu menyentuh tanah,
lalu perlahan tenggelam kembali bersama darah Bu Rani yang membasahi altar. Dalam sekejap semua suara lenyap. Angin kembali berhembus pelan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Kades memandang tubuh Bu Rani yang kini terkulai lemah. Ia menghela napas, lalu memberi isyarat. Kubur di bawah patung, biarkan jiwanya menjadi penjaga tempat ini. Dua orang berpakaian hitam menarik tubuh Bu Rani yang sudah tak bernyawa, menyeretnya ke lubang di kaki patung. Tanah menutup perlahan di atas jasadnya, hanya menyisakan noda merah samar di antara akar-akar pohon besar. Ketika semua selesai, Pak Kades menatap langit malam. Bulan yang semula tertutup awan kini bersinar terang, memantulkan cahaya pucat ke wajahnya. Ia tersenyum puas, lalu berbisik pelan. Sekarang giliran rezeki datang pada kita. Namun jauh di dalam tanah, di bawah patung batu itu, sesuatu mulai bergerak. Dari tubuh Bu Rani yang dingin, darah yang belum mengering berdenyut halus, seolah hidup. Dan dari bibirnya yang membiru, keluar bisikan sangat pelan, nyaris tak terdengar. Belum selesai. Jeritan itu masih bergema di kepala warga Sumberjati. Jeritan dari malam sebelumnya. Malam ketika suara tangisan perempuan terdengar di seantero desa, diikuti gemuruh petir yang menyambar hingga membuat bumi bergetar. Setelah malam itu, tak ada lagi yang berani keluar rumah. Mereka tahu arwah Bu Rani sedang menuntut balas, dan siapapun yang ikut mencicipi hasil pesugihan Pak Kades tak akan selamat. Sejak hari pertama Bu Rani dibunuh, gangguan di desa itu semakin menjadi-jadi. Awalnya hanya suara tangisan di kuburan belakang sekolah, lalu berubah menjadi penampakan jelas anak-anak sekolah yang nekat bermain di halaman SD, bercerita bahwa mereka melihat Bu Rani berdiri di depan papan tulis, mengenakan baju dinas berdarah, dengan leher teriris dan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Dia manggil aku, "Pak," kata salah satu murid pada gurunya sambil menangis ketakutan. Bu Rani bilang, "Jangan bohongin aku lagi." Cerita itu menyebar cepat. Tak butuh waktu lama. Sekolah menjadi kosong. Guru-guru lain menolak datang. Murid-murid berhenti belajar. Bahkan penjaga sekolah pun pergi meninggalkan kunci begitu saja. Sekolah itu berubah jadi bangunan sunyi, yang setiap malam Jumat terdengar seperti ada orang mengajar, suara kapur menulis di papan, kursi berderit, dan langkah kaki berkeliling kelas. Sementara itu, rumah Pak Kades Surya mulai menjadi pusat kengerian baru. Istrinya, Bu Lastri, ditemukan pingsan dengan darah mengucur dari hidung setelah mengaku mendengar suara tawa Bu Rani dari dalam kamar mandi. Ketika warga memeriksa, mereka menemukan air bak mandi berubah merah pekat, berbau amis seperti darah segar. Dari sumur di belakang rumah, air tiba-tiba meluap sendiri di tengah malam. Dan seberisik salah satu warga mencoba menimba. Seekor tangan pucat muncul dari dasar sumur, mencengkeram timba itu. Sebelum menghilang lagi, Pak Kades mencoba berpura-pura tenang. Namun semua orang tahu wajahnya berubah. Mata yang dulu teduh kini gelap, kantung matanya dalam, dan setiap langkahnya selalu diikuti rasa takut. Ia sering bicara sendiri, kadang berteriak marah ke arah kosong. "Pergi, aku sudah berikan yang kau minta," katanya suatu malam. Membuat para pembantunya kabur ketakutan, namun suara itu tidak pergi. Tangisan perempuan terus terdengar di setiap sudut rumahnya, kadang dari dapur, kadang dari ruang tamu, kadang dari bawah tempat tidur. Hingga suatu malam, patung pesugihan di ruang tamu, yang selama ini disembah Pak Kades, tiba-tiba bergerak sendiri. Warga yang sempat mengintip dari luar rumah bercerita, mereka melihat patung itu menoleh pelan. Matanya menyala merah menyilaukan, lalu terdengar suara berat seperti bisikan, "Janji belum lunas." Darahnya belum cukup. Sejak malam itu, satu persatu pengikut pesugihan Pak Kades mati mengenaskan. Seorang tuan, tukang kebun yang ikut dalam ritual, ditemukan tenggelam di kolam ikan rumahnya, tubuhnya terikat tali rafia, dan matanya membelalak. Pak Darman, bendahara desa, hangus terbakar di gudang padi, padahal api muncul tanpa sebab, dan hanya melalap tubuhnya sendiri. Warga yang sempat mengintip dari luar rumah bercerita, mereka melihat patung itu menoleh pelan, matanya menyala merah menyilaukan, lalu terdengar suara berat seperti bisikan, "Janji belum lunas." Darahnya belum cukup. Sejak malam itu, satu persatu pengikut pesugihan Pak Kades mati mengenaskan. Suro, tukang kebun yang ikut dalam ritual, ditemukan tenggelam di kolam ikan rumahnya,
Tubuhnya terikat tali rafia dan matanya membelalak. Pak Darman, bendahara desa, hangus terbakar di gudang padi, padahal api muncul tanpa sebab dan hanya melalap tubuhnya sendiri. Lalu dukun tua yang dulu membaca mantra dalam ritual pesugihan itu ditemukan tanpa lidah, tubuhnya membeku di tengah sawah dengan wajah menghadap hutan larangan. Warga makin yakin Burani belum tenang. Ia menuntut balas pada semua yang telah mengorbankannya. Malam itu, petir menyambar lagi di langit Sumberjati. Hujan turun deras, namun anehnya api besar tiba-tiba berkobar di rumah Pak Kades. Warga yang datang berlari-lari dengan ember hanya bisa menatap api yang menjilat atap rumah seperti disulut dari dalam. Mereka mendengar jeritan. Suara laki-laki menjerit minta tolong, disusul suara tawa perempuan menggema dari arah api. "Tolong, ampuni aku." Suara Pak Kades terdengar jelas sebelum api menelan segalanya. Namun, sebelum rumah itu benar-benar runtuh, beberapa warga bersumpah melihat sosok wanita berdiri di depan pintu. Tubuhnya dilumuri darah. Wajahnya rusak tapi masih menyimpan kecantikan samar. Ia tersenyum menatap langit, lalu menoleh ke arah warga. Dari leher yang tersayat, darah menetes deras ke tanah, tapi ia tetap berdiri tegak di tengah kobaran api. "Sekarang giliranmu, Surya." Warga berteriak ketakutan dan mundur. Api semakin besar, tapi sosok itu tidak terbakar. Ia perlahan menghilang bersama asap yang menjulang ke langit, meninggalkan aroma anyir yang menyengat. Ketika api padam keesokan paginya, mereka menemukan jasad Pak Kades tergantung di depan rumah. Lehernya teriris seperti bekas sembelihan, matanya terbuka lebar, dan di bawah tubuhnya, tanah berlumur darah segar. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa mati, tergantung sementara rumahnya terkunci dari dalam. Desa Sumberjati pun tenggelam dalam ketakutan. Tak ada yang mau lagi tinggal di dekat rumah Pak Kades. Hutan larangan kembali ditutup, dan sekolah dasar tempat Burani dulu mengajar dibiarkan kosong. Pemerintah mengirim guru pengganti, tapi tak satu pun bertahan lebih dari seminggu. Semua mengaku diganggu oleh guru lama yang masih mengajar di kelas. Mereka berkata, setiap malam Jumat terdengar suara perempuan membaca doa dengan lirih. Kadang diikuti suara isak tangis. Dari jendela kelas, bayangan perempuan berseragam guru sering terlihat menulis sesuatu di papan tulis yang sudah retak. Suatu hari, seorang warga yang nekat masuk ke sekolah itu menemukan tulisan samar di papan. "Aku tidak ingin balas dendam, aku hanya ingin keadilan." Tulisan itu ditulis dengan darah yang sudah mengering. Kini, Sumberjati menjadi desa mati. Rumah-rumah kosong, jalanan berlumut, dan hanya suara angin yang melintas di antara pepohonan. Tidak ada lagi anak-anak berlari ke sekolah. Tidak ada lagi suara tawa. Hanya ada satu tempat yang masih kadang terdengar hidup. Ruang kelas SD di ujung jalan, tempat seorang arwah guru terus menunggu murid-muridnya datang. Dan setiap kali malam Jumat tiba, mereka yang lewat di dekat sana akan mendengar suara lembut seorang wanita dari dalam kelas tua itu. Suara yang sama, bergetar pilu namun penuh dendam. "Selamat pagi anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini." Warga yang mendengarnya hanya bisa berlari, tapi tidak semua bisa pulang dengan selamat. Karena kadang di antara gelap malam, sosok Burani muncul di jalan desa. Berdiri di bawah pohon besar, menatap setiap orang yang lewat. Dengan mata merah dan senyum lembut di wajah pucatnya, ia berbisik pelan, "Sudah waktunya sekolah dimulai lagi." Sejak saat itu, tidak ada guru yang mau mengajar di Sumberjati. Dan nama Burani, guru cantik yang disembelih demi pesugihan Pak Kades, kini hanya disebut dengan bisikan takut. Setiap kali malam tiba, karena semua tahu ia belum benar-benar pergi,